Profesor Abdul Mukti sudah lama diusulkan banyak kalangan untuk diangkat menjadi Menteri Pendidikan oleh Presiden RI ke-7 Jokowi guna menggantikan Nadiem Makarim yang kinerjanya dinilai banyak mengecewakan. Tetapi Jokowi seakan tidak memperdulikan usulan tersebut dan tetap mempertahankan Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atau Mendikbudristek, meskipun reshuffle kabinet sudah dilakukan Jokowi berulang kali. Usulan terdahulu itu tampaknya diperhatikan oleh Presiden Prabowo Subianto, sehingga Presiden RI ke-8 ini mengangkat Profesor Abdul Mukti menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. Kemendikdasmen merupakan hasil pemisahan atau pemecahan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang ruang lingkup kerjanya dinilai terlampau luas sehingga tidak efektif. Dengan dipisahnya bidang pendidikan dasar dan menengah menjadi satu kementerian tersendiri, menteri yang memimpinnya diharapkan bisa lebih fokus dan efektif dalam menangani masalah-masalah pendidikan dasar dan menengah. Harapan itu kini dibebankan kepada Menteri Abdul Mukti. Ditunjuknya Abdul Mukti menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah oleh Presiden Prabowo mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, karena Abdul Mukti yang merupakan salah satu tokoh senior organisasi Muhammadiyah itu memiliki pengalaman panjang di dunia pendidikan. Sebagaimana kita ketahui, Muhammadiyah adalah ormas Islam yang sangat concern pada bidang pendidikan dan memiliki sejumlah besar lembaga pendidikan yang sudah teruji kualitasnya. Dan Abdul Mukti merupakan salah satu tokoh pendidik yang berada di balik kebesaran lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah. Masyarakat pun menunggu-nunggu munculnya gebrakan yang akan dilakukan Mendikdasmen, lantaran cukup banyak permasalahan di seputar pendidikan dasar dan menengah yang harus segera diperbaiki. Beberapa masalah yang sangat mendesak untuk diselesaikan itu antara lain pelaksanaan kurikulum merdeka, penghapusan ujian nasional, angka putus sekolah, kesejahteraan guru, upah guru honorer, dan fasilitas sekolah yang sangat terbatas, termasuk rehabilitasi gedung-gedung sekolah negeri yang rusak parah dan sudah tidak layak pakai. Masyarakat sempat terkejut ketika Mendikdasmen menyatakan akan meninjau kembali ujian nasional yang telah dihapus di era pemerintahan Jokowi. Banyak orang tua murid khawatir bahwa ujian nasional akan diterapkan kembali dalam waktu dekat, sehingga akan menambah kesulitan baru bagi para siswa dan orang tuanya. Namun kemudian Abdul Mukti menyatakan bahwa pihaknya tidak akan terburu-buru mengambil keputusan ataupun perubahan. Ia masih akan menyerap berbagai aspirasi masyarakat selama sebulan setelah pengangkatannya untuk dikaji secara teliti dan hati-hati. Di tengah penantian atas gebrakan-gebrakan dari Mendikdasmen, masyarakat kembali terkejut dengan pernyataan Abdul Mukti bahwa pihaknya akan memprioritaskan peningkatan kemampuan matematika sebagai fokus utamanya. Soal peningkatan kemampuan matematika untuk para siswa dasar dan menengah ini merupakan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan agar anak-anak sekolah di Indonesia dapat menguasai matematika secara mumpuni sebagai dasar penguasaan teknologi. Anak-anak Indonesia dinilai sangat tertinggal di bidang matematika jika dibandingkan dengan anak-anak sekolah di negara lain. Untuk itu, Presiden Prabowo pun meminta agar Mendikdasmen meningkatkan pendidikan matematika untuk anak-anak sekolah, mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas. Memang, Abdul Mukti mengatakan bahwa pelajaran matematika itu terutama untuk anak-anak TK dan SD akan diajarkan secara menyenangkan melalui berbagai permainan, agar anak-anak yang resisten terhadap pelajaran matematika pada akhirnya dapat menyenangi pelajaran yang oleh sebagian besar anak-anak sekolah di Indonesia dianggap sebagai momok yang menakutkan. TK itu kan main-main kan, iya. Jadi matematikanya yang main-main. Karena prinsip di TK itu kan bermain sambil belajar. Jadi jangan dibayangkan matematika di TK itu seperti yang bikin orang mumet itu. Tapi hanya senang-senang aja mengenal bilangan, mengenal perkalian, tapi dengan cara bermain. Apa yang disampaikan Abdul Mukti ini sebenarnya
bukan merupakan hal yang baru. Sekolah-sekolah swasta sudah banyak yang mengajarkan matematika kepada para siswanya secara fun learning dan menyenangkan. Tetapi, mengapa harus matematika yang diprioritaskan terlebih dahulu, sementara masih banyak masalah yang harus diselesaikan segera? Matematika memang penting, tapi kemampuan matematika bukan satu-satunya ukuran kecerdasan para siswa. Tidak sedikit anak sekolah yang kurang dapat menguasai matematika, namun menguasai bidang-bidang lainnya yang tergolong soft skill, seperti bidang humaniora, kebudayaan, inovasi digital, bahkan entrepreneurship atau kewirausahaan. Bidang-bidang tersebut sama pentingnya dengan sekedar menguasai matematika. Yang justru harus dikedepankan, menurut para ahli pendidikan, adalah multiple intelligence atau kecerdasan majemuk yang menghargai bahwa setiap anak-anak memiliki kelebihan dalam bidang tertentu, bukan hanya matematika. Dengan menjadikan matematika sebagai fokus utama oleh pemerintah, akan muncul anggapan bahwa pemerintah menganaktirikan para siswa yang memiliki kelebihan di bidang tertentu namun kurang menguasai matematika. Dan anak-anak yang kurang menguasai matematika dianggap sebagai anak-anak yang kurang pintar. Hal ini tentunya akan menurunkan semangat anak-anak yang memiliki bakat di luar matematika. Padahal bakat mereka bisa menjadi modal besar untuk meningkatkan kualitas generasi muda, sehingga tidak pantas diabaikan begitu saja. Sekali lagi, mengapa harus matematika yang dijadikan fokus utama? Padahal masih sangat banyak masalah yang seharusnya lebih diprioritaskan. Misalnya realisasi kenaikan gaji guru yang sudah dijanjikan oleh Presiden Prabowo, perbaikan nasib para guru honorer yang hidupnya mengenaskan, dan perbaikan gedung-gedung sekolah yang rusak berat. Gedung-gedung sekolah yang rusak berat bisa ditemukan di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya adalah Sekolah Dasar Negeri di Desa Nonat Batan, Kecamatan Biboki, Anleu, Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur, yang pernah kami liput tahun lalu. Anak-anak sekolah dasar di negeri Desa Nonat Batan ini bahkan tidak memiliki gedung permanen, sehingga warga setempat harus bergotong royong membangun ruang kelas yang teramat memprihatinkan dengan bahan-bahan apa adanya. Bahkan tempat duduk para murid pun harus dibawa sendiri oleh para murid dari rumahnya masing-masing. Perbaikan sekolah-sekolah negeri seperti inilah yang seharusnya menjadi prioritas utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dikomandani oleh Profesor Abdul Mukti, bukan matematika. Bagaimana anak-anak bisa menyerap pelajaran matematika dan pelajaran-pelajaran lainnya dengan baik jika bangunan sekolahnya saja amburadul?